Iya, iya, udah jelas. Kabar sehat, bro? Baik, baik, aman, sehat. Mantap, mantap. Aman ya. Portofolio juga aman di tengah market yang kayak gini. Kalau kita mulai dari market dulu deh. Boleh kita komentarin market dikit ya, Bro Jason. Ada secerca harapan, ada kurang lebih net foreign buy 400-an miliar. Kalau ngelihat dari indeks harga saham gabungan sendiri, pergerakannya seperti ini, apakah sudah sesuai ekspektasi nih, Bro? Iya, bisa kita bilang sudah sesuai ekspektasi. Kalau kita lihat komposit juga sudah beberapa hari ini memang lagi menguat ya. Setelah sebelumnya Mm-mm. itu menurun, sekarang udah cukup tinggi rally-nya dari titik terendahnya. Kalau kita lihat memang juga didukung oleh fundamentalnya yang kuat. Kita lihat kita punya neraca perdagangan surplus 42 bulan terakhir Mm-mm. berturut-turut. Kita juga memang dari sisi berita-berita di luar dan juga domestik juga memang cukup mendukung kita punya indeks bisa rally sekarang di level 6.960. Oke, oke, oke. Berarti sudah as expected ya dengan berbagai macroeconomical data yang ada gitu ya, Bro Jason ya. Nah, Bro Jason, langsung dari indeks harga saham gabungan kita langsung ngeliat nih ke waran terstruktur itu sendiri. Nah, em, sebesar apa, seatraktif apa waran terstruktur sebenarnya di tengah kondisi market yang lagi kayak gini nih? Kalau Bro Jason lihat ya, sahamnya aja kan lesu gitu ya. Nah, waran terstrukturnya ini gimana nih? Apakah atraktif? Apakah tetap rame atau gimana? Oke, kalau menurut aku pribadi memang untuk waran terstruktur paling bagus ya pastinya waktu lagi uptrend ya. Kalau misalnya indeksnya lagi uptrend, sahamnya lagi uptrend, pastinya juga nanti waran terstrukturnya bakal ngikutin juga ya kan pergerakan dari sahamnya. Kalau kita lihat memang kalau indeksnya itu mungkin masih agak sideways seperti ini, mungkin kita bisa perhatikan ke sektornya atau ke saham yang lebih spesifik. Contohnya misalnya hari ini Inco kita lihat hari ini Inco naik 3%, kalau kita lihat waran terstrukturnya itu bisa naik sekitar 30%. Ya, ada Hmm, leverage yang nanti akan kita bahas juga. Jadi ada memang ada kesempatan yang kita bisa dapatkan kalau kita fokus ke beberapa saham-saham yang ada di indeks. oke, 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 oke. Kalau sahamnya naik, itu kan kalau nggak salah waran terstrukturnya bisa naik lebih tinggi gitu, bener ya? Betul, Dan ke betul. Adanya dan ungkit ya. uh-uh. Jadi daya ungkitnya jadi lebih kuat dan juga tentunya di tengah kondisi market kayak gini pasti para investor itu akan lebih ngelihat ke blue chip di mana waran terstruktur itu banyak yang underlyingnya blue chip, bener ya? Kurang lebih kayak gitu ya. Betul, betul. Nah, jadi ini sebenarnya ada peluang di sana ya untuk kemudian bertransaksi dengan jual beli waran terstruktur. Nah, tapi ini menarik untuk kita bahas lebih dalam lagi ya, Bro ya. Langsung nih bersama dengan narasumber kita berkaitan dengan tema waran terstruktur buy or buy. Kita akan invite Stephanie Chu, Structure Warren Manager dari Maybank Sekuritas. Ini sudah standby, langsung saya accept. Sudah saya accept, iya. Ini moga-moga bisa langsung connect nih. Atau iya, nah langsung nih. Halo, selamat malam, Stefani, kabar sehat? Halo, Bro Daniel sama Bro Jason. Di sini kalau ini ngomongnya Bro ya. Halo, Iya, betul. selamat malam. Kan seumuran kita ini. Aku sis dong berarti. Iya, 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 benar, benar, benar. Oke, ini akhirnya kita ngobrol lagi nih bareng si Stefani ya. Kita pernah ngobrol sebelumnya tentang waran terstruktur ya. Pertama kali waktu itu untuk menjelaskan tentang hype-nya seperti apa, cara bertransaksinya, mekanismenya gimana dan lain sebagainya gitu ya. Untuk Betul. itu saya pengen tanya yang paling awal dulu deh gitu ya. Yang paling awal nih pertanyaan pembuka berkaitan dengan structure waran. Ini sebenarnya bedanya dengan waran perusahaan dan juga opsi investasi lain di Indonesia itu seperti apa sih ini, Stefani? Karena kan kalau kita lihat market kita juga rada-rada lesu ya gitu sekarang. Betul. Cuma beberapa saham ya yang populer ya saat ini ya. Iya betul, Yang market cap-nya udah gede banget. betul betul. Bedanya sih kalau waran terstruktur sama waran perusahaan itu ada di penerbitnya. Penerbitnya adalah anggota bursa untuk waran terstruktur dan waran perusahaan itu diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Dan Hmm. kalau waran terstruktur itu jangka waktunya pendek. Jadi teman-teman tuh perlu perhatiin
apakah waran ini akan segera jatuh tempo atau tidak. Kalau waran terstruktur, jatuh temponya singkat antara 2 sampai 24 bulan. Sedangkan waran perusahaan itu jauh antara 2 sampai 7 tahun. Nah, kode sahamnya juga beda tuh, waran terstruktur sama waran perusahaan. Kalau teman-teman lihat nih, panjang banget nih, apa ya kok kodenya ada saham BBCA, ZP, CX3A contohnya. Itu adalah waran terstruktur yang diterbitkan oleh ZP, adalah call warrant yang akan segera expired. Kemudian kalau waran perusahaan, kode sahamnya ada strip W, kode saham kemudian strip W ya. Itu adalah waran perusahaan. Kemudian kalau ini perbedaan yang paling mendasar sebenarnya adalah pada saat waran terstruktur itu in the money, dia akan otomatis pada saat jatuh tempo akan otomatis ditransfer ke rekening RDN teman-teman investor. Namun kalau waran perusahaan itu akan teman-teman tuh harus tebus kemudian baru dikonversikan menjadi saham. Kalau waran terstruktur itu tidak. Ini yang patut dicatat sih sebenarnya, karena kayaknya masih banyak kekeliruan di antara investor. Apa ini? Jadi saya nanti tebus ya, seperti itu. Tapi kalau waran terstruktur tidak. Jadi otomatis selisih keuntungannya akan dibayarkan langsung. Terus juga ada satu lagi nih bedanya. Bedanya itu kalau waran terstruktur ada market maker-nya. Market maker itu yang kasih likuiditas di pasar. Ada bid sama offer-nya juga sepasang. Dan kalau waran perusahaan kan tidak ada ya. Terus Oke. Jadi selalu ada likuiditas gitu ya. Kapanpun kita mau jual, kita mau buang, itu pasti akan ada buyernya lah ya. Kurang lebih kita bisa bilang kayak gitu ya. Iya betul. Jadi jangan takut kalau beli, aduh ntar nggak bisa jual. Pasti akan selalu ada likuiditas provider di market. Oke. Saya gantian dulu nih nanya ke Bro Jason. Bro Jason silakan, apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Sis Stefani. Panggilnya boleh Ci aja. Bro. Aman? Boleh, asal jangan dipanggil Mas atau Koko. Asal jangan pinjam 100. Oh iya. Jangan sampai kayak Chris Martin ya. Oke, sip. Silakan. Chris Martin. Mungkin Ci bisa agak diperjelas lagi. Tadi mungkin kan ada sempat mention in the money ya. Mungkin ada beberapa teman-teman cuan troopers yang mungkin belum mengerti apa maksudnya in the money, out of the money, at the money, itu boleh mungkin bisa jelasin? Bisa. Jadi untuk waran terstruktur itu pada saat jatuh tempo dia akan mengambil harga settlement price, yaitu adalah 5 hari menjelang tanggal jatuh tempo. Jadi 5 hari average closing price dari saham underlying-nya. Apabila lebih besar daripada exercise price yang telah ditentukan di awal penerbitan, maka akan menjadi in the money. Jadi in the money adalah settlement price lebih besar daripada exercise price. Kalau at the money sama, settlement price sama dengan exercise price. Kalau out of the money, settlement price lebih kecil daripada exercise price. Ini tapi untuk call warrant ya, karena sekarang kami hanya menerbitkan call warrant. Gitu. Oke. Kemudian, jadi kalau misalkan nih contoh, sahamnya apa ya, kayak kita kan ada terbitin BBRI itu di seri 1. Kita harga strike price-nya itu 4.800, sedangkan BBRI hari ini udah lebih dari 5.000 ya. Udah 5.200 ya kalau nggak salah. 5.225. Jadi cara ngitungnya itu 5.225 dikurang 4.800. Nah, kemudian dibagi rasionya. Jadi rasionya soalnya pada saat settlement 1 banding berapa gitu ya. Iya. Untuk yang ini 1:1, jadi gampang hitungnya. 5.225 dikurang 4.800, 425 ya. Itu nanti akan ditransfer langsung ke RDN nasabah. Itu adalah in the money. Pada saat dia at the money atau out of the money, maka tidak akan ada transferan. Jadi mungkin kalau udah deket-deket
jatuh tempo, oh kayaknya masih jauh nih sama in the money. Ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk melakukan tindakan. Seperti mungkin kalau masih ramai di market, jual di market. Tapi kalau masih conviction, enggak, ini akan naik jadi in the money. Udah keep aja. Oke, oke. Cik, kan kalau structured warrant atau warrant terstruktur ini kan biasanya kan dipakai buat di tradingin aja ya, cuman kayak mungkin beberapa hari aja atau untuk di trading kan mungkin beberapa minggu, ya kan? Kalau boleh tahu, kira-kira berapa persentase pembeli atau investor yang membeli warannya itu untuk ditradingkan saja dan berapa banyak yang mungkin dipakai atau diinvestasikan untuk sampai ke tanggal kadaluarsanya? Kalau untuk sekarang masih banyak yang juga hold sampai dia jatuh tempo atau expired. Tapi nggak dikit, kayaknya lumayan 50-50 antara yang nge-hold sama yang trading day to day. Antara dia intraday atau dia keep beberapa hari kemudian dijual. Mungkin kadang-kadang kayak blue chip suka kasih, terutama yang mining gitu kan suka kasih dividen cukup besar. Makanya mereka kalau udah dengar dividen langsung beli warrantnya, dia keep sebentar, ikut naik, ikut sahamnya naik, baru deh dia jual. Oke. Nah, ini masih berkaitan juga dengan cara memulai transaksi dan cara bertransaksi nih. Strategi yang bagus gitu bagi investor dan juga atau trader yang perlu diantisipasi sebelum membeli waran terstruktur ini sebenarnya apa nih? Selain tadi kan udah dijelasin gitu ya, rasio gitu perlu diperhatikan. Nah, selain rasio ada hal-hal penting apa lagi ya ini yang menarik ya? Rasio, terus kadang-kadang juga saat penerbitan kita bisa perhatikan harga pelaksanaannya. Apakah ini in the money, apakah at the money atau out of the money. Karena kan sebenarnya kalau mau keep sampai expiry, ketika saham itu in the money, ya mungkin akan menjadi lebih atraktif untuk investor. Kalau at the money, in dan at the money itu cukup atraktif sih. Oke. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu ya, kan ini kalau kita lihat juga sepertinya ada produk-produk baru gitu ya dari waran terstruktur supaya supaya investor ini nggak bosen gitu, bener kan, sama waran terstruktur yang itu mulu gitu. Jadi ada pembaruan. Nah, ini faktor atau pertimbangan apa nih yang membuat Maybank Sekuritas sendiri ini yakin nih melakukan penerbitan pembaharuan terhadap waran terstruktur yang udah listing gitu di tengah kondisi pasar yang masih belum menunjukkan kondisi bullish gitu ya sampai hari ini, soalnya belum 7.000 lagi nih HSG nih. Tadi aja tutupnya ya walaupun dia balik lagi ya ke startnya 6958 itu kan belum 7.000 gitu, masih di situ-situ aja. Nah, ini apa sih sebenarnya yang membuat yakin gitu ya? Benar. Jadi kita akan terus menerbitkan karena kita akan memperbaharui terus. Contohnya karena salah satunya ada satu seri kita yang akan segera expired di akhir bulan ini, 30 November. Jadi udah 9 bulan, udah mau 9 bulan, udah mau expired. Jadi kita tambahkan lagi. Terus kita juga memilih sektor-sektor yang sekiranya akan ramai. Walaupun memang kemarin ya agak tough ya beberapa bulan lalu ini ada kenaikan indeks hampir 7.000 pun ya udah, waktu itu juga sempat kayaknya waktu kita ngobrol pertama kali itu juga hampir kena 7.000. Ini lagi testing lagi nanti kena nggak ya 7.000-nya. Jadi akan terus ada refreshment lah di penerbitan kita. Terus dari awal juga harganya kita dulu beberapa ratus satu warna terstrukturnya. Kita lihat juga, kurang atraktif ini mungkin ya, masih kurang murah. Jadi kita turunin lagi harganya agar menjadi lebih terjangkau lagi buat pangsa retail yang mungkin bisa mendapatkan profit lebih ketika transaksi dengan harga yang lebih rendah dan cuan yang lebih tinggi persentasenya dibandingin dengan underlying-nya. Itu sih.